Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan coba melakukan konfigurasi network dan server Debian Bullseye atau Debian 11. Pada materi pelajaran atau pada mapel ya, administrasi sistem jaringan untuk kelas 11 semester ganjil. Nah, sebelumnya kita telah membuat video tentang cara menginstalasi sistem operasi jaringan Debian 11. Nah, ini adalah video kedua atau video lanjutan dari sistem administrasi tersebut. Nah, olehnya itu tentu kita telah ketahui bersama bahwa setiap kegiatan dalam sistem jaringan diperlukan sebuah topologi jaringan. Nah, di sini kita telah tampilkan topologi jaringan yang akan digunakan dalam konfigurasi server kita. Nah, perlu dipahami bahwa sistem operasi yang kita buat sebelumnya atau komputer klien yang akan kita koneksikan ke komputer server tersebut, semua kita gunakan atau kita lakukan di VirtualBox. Saya perlihatkan dulu ya. VirtualBox. Nah, ini adalah VirtualBox kita ini, di mana server ini komputer Debian 11 ini memiliki jaringan sebanyak 2, adapter 1 dan adapter 2. Satu adapter mengarah ke NAT ya, atau ke internet langsung menggunakan wireless dari laptop yang saya gunakan. Sedangkan adapter kedua ini adalah adapter yang akan nantinya terhubung dengan komputer klien yang ada dalam VirtualBox dengan pengaturan jaringan internal. Oke, kemudian untuk komputer klien sendiri, jaringan yang digunakan hanya satu dengan menggunakan koneksi jaringan internal pula. Kita lihat ini dulu. Nah, untuk jaringan internalnya ini, nah, kita pilih jaringan internal di bagian sini. Oke, ya jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk melakukan konfigurasi IP address sesuai dengan topologi ini, pertama sekali kita akan coba login ya. Login ke ini, kita sudah login ini. Kita akan coba cek IP-nya, apakah IP ini sudah ada atau belum. Kita akan coba lakukan pengujian atau ingin mengecek informasi tentang IP address kita dengan cara mengetik perintah atau memasukkan perintah IP spasi ADDR. Ini fungsi perintah ini adalah untuk mengetahui informasi tentang IP address. Kita akan coba perintah itu, IP kemudian spasi ADDR. Nah, ini sebelumnya sudah kita cek ya, ini untuk ENP0S3 ini. Kemudian kedua adalah INP0S8 ini, dengan memiliki IP address INET 192.168.190.144 sesuai dengan topologi yang kita buat sebelumnya. Oke, untuk mengubah IP address, perintah yang digunakan ini atau untuk menambahkan IP address adalah dengan menggunakan perintah pico atau nano. Ini bisa juga digunakan nano atau pico. Kemudian spasi /etc/network/interface. Oke, kita langsung lakukan perintah itu pico atau nano ya, nano.
slash etc slash network, kemudian interface. Ini adalah perintah untuk membuka, mengedit, atau bisa juga mengedit file. Nah, kemudian diberikan informasi bahwa IP address untuk adapter 1 atau ENP0S3 ini adalah di HTTP atau akan diberikan oleh modem ke server kita dengan cara otomatis. Sedangkan untuk jaringan LAN cukup diketik perintah auto ENP0S8, kemudian fs INP0S8 spasi inet spasi static, kemudian dengan IP address 192.168.1.90.1/24. Oke, kemudian untuk menyimpannya gunakan Ctrl X, Y, dan N. Selanjutnya karena ini perubahan pada network, maka dianjurkan menggunakan perintah restart networking dengan cara menggunakan perintah etc kemudian init slash network lalu restart. Kita coba gunakan perintah itu slash etc kemudian init slash networking restart, enter. Atau perintah yang sama juga bisa kita gunakan service networking, ini juga perintah restart, akan merestart network kita oke. Nah, setelah itu sebaiknya sebelum lanjut ke konfigurasi di HTTP atau yang lainnya, sebaiknya sistem ini direstart agar perubahan pada pengguna IP address, penambahan IP address tadi terbaca dengan baik oleh sistem. Dengan cara merestart sistem, perintah adalah reboot. Oke, enter. Kemudian setelah komputer atau sistem Linux kita sudah direstart, masukkan kembali akses root ya. Oke, kita login dulu lebih awal, root. Kemudian masukkan passwordnya 12345. Selanjutnya kita akan coba uji jaringan kita yang kita masukkan dengan cara memasukkan perintah ping 192.168.190.1 enter. Oke, sudah berjalan baik. Sambil itu pula kita juga akan coba menguji jaringan internetnya kita dengan menguji atau melakukan perintah ping ke IP modem 192.168.1.1 enter. Oke. Selanjutnya kita akan coba menggunakan perintah ping juga untuk ke DNS dari Google. Oke, sudah sukses. Lalu perintah ke domainnya, ke domain Google itu sendiri, alamat google.com enter. Oke, sudah sukses ya semua ya. Artinya ini sudah berjalan lancar ini. Kenapa ini diperlihatkan pengujian juga ke arah internet? Karena pada konfigurasi di HTTP kita akan coba menginstal paket di HTTP itu dari internet. Oke, kita lanjut. Nah, untuk informasi selanjutnya mengenai di HTTP adalah sebelum melakukan konfigurasi itu sebaiknya kita pahami lebih secara umum DHCP itu apa. DHCP server adalah sebuah layanan yang dapat memberikan IP address secara otomatis ke komputer klien. Adapun kelebihannya DHCP itu salah satunya adalah DHCP ini memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang tidak bisa
digunakan atau dipakai oleh komputer klien lainnya. Kemudian yang paling umum juga ini, kelebihan dari DHCP adalah menghemat tenaga dari seorang teknisi, menghemat tenaga dan waktu dalam pemberian IP address. Sementara kekurangan dari DHCP server itu sendiri adalah bahwa semua pemberian IP bergantung pada server. Maka apabila komputer server mati atau dalam keadaan rusak begitu, maka semua komputer klien dalam jaringan tersebut akan disconnect atau kehilangan koneksi. Oke, kita lanjut ini. Sebelum melakukan konfigurasi atau instalasi DHCP, agar paket ini bisa diinstal, maka lakukan update sistem terlebih dahulu. Tapi pastikan server Debian yang kita gunakan sudah terkoneksi internet. Kita sudah menguji tadi dengan cara menggunakan perintah ping ke internet bahwa sistem kita atau ke server kita sudah terkoneksi dengan internet. Nah, sebelum melakukan update sistem, maka dibutuhkan sebuah penambahan file pada file source list ini dengan memasukkan daftar atau list repositori dari Debian. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh repositori dari Debian. Kita akan coba masukkan semua itu. Oke, kita lanjut untuk mengedit file resource list dengan perintah pico /etc apt/source.list. Oke, kita gunakan perintah itu. Pico spasi /etc/apt ini adalah perintah untuk mengedit ya atau membuka file resource ya source list, kemudian enter. Ini adalah file awal ya atau file bawaan dari Debian, sehingga kita akan coba tambahkan baris perintah yang tertera pada daftar yang sudah disiapkan ini. Kita akan coba tambahkan ini. Oke, untuk selanjutnya saya skip aja ini penambahannya agar menggunakan waktu ya. Nah, kira-kira file yang kita edit seperti ini. Oke, kemudian untuk menyimpannya, ini file bisa nanti saya letakkan di deskripsi ya, supaya mudah di copy paste. Nah, kemudian untuk menyimpannya, tekan Ctrl X untuk menutup, lalu akan menanyakan apakah file ini yang telah dimodifikasi akan disimpan. Tekan yes, Y ya. Kemudian enter untuk menimpah file tersebut. Nah, selanjutnya kita akan coba lakukan perintah update system. Oke, supaya paket-paket dalam sistem Debian 11 ini akan di-download secara otomatis dengan perintah penambahan repositori tersebut. Oke, update apt-get spasi update, kemudian enter. Semoga sukses nih.
selanjutnya jalankan perintah apt get install ist DHCP server nih untuk menginstalasi paket dari DHCP tersebut. Oke, kita hapus dulu, bersihkan layar ya. Apt get ya, install ist DHCP server, enter. Nah, apakah Anda ingin melanjutkan, tekan Y, kemudian enter. Nah, untuk pesan error ini kita abaikan saja dulu. Kenapa? Karena IP yang berada pada file DHCP yang telah diinstal tidak sesuai dengan IP yang kita gunakan. Oke, kemudian kita selanjutnya sebaiknya sebelum melakukan konfigurasi file DHCP disarankan ini untuk melakukan backup file DHCP dengan cara atau dengan perintah cp kemudian spasi /etc dhcp.conf spasi ini untuk nama file yang jadi backup ini /etc dhcp config.backup atau titik backup. Oke, kita laksanakan perintah itu. cp spasi etc dhcp kemudian dhcp config dhcpd config dhcp config kemudian spasi. Jadi kita akan mengcopy ke direktori yang sama ini, ke dalam direktori DHCP di direktori etc dengan nama file dhcpd config dhcpd config dot atau titik backup Nah, selanjutnya kita akan coba mengedit file nih. Selanjutnya lakukan edit file dhcp.com yang berada pada direktori dhcp etc di direktori dhcp dengan menggunakan perintah nano atau pico. Kemudian pada subnet sampai pada tanda balas kurung kurawal ini seperti contoh yang diberikan ini, kita akan hilangkan tanda pagar lalu masukkan IP sesuai dengan IP address domain server kita. Oke, kita lanjut ini. pico /etc/dhcp/dhcpd.conf enter. Oke, kemudian kita akan coba temukan file ini. Temukan tulisan ya bagian sini. Nah, pada saya perbesar ya supaya lebih mudah dilihat. Oke, kita akan coba hapus semua ini. Mulai dari subnet mas ini, hilangkan tanda pagarnya. Oke. Sampai pada batas kurung kurawal. Oke, kemudian masukkan IP address sesuai dengan IP address pada topologi kita. 192.168.190.0 untuk subnetnya ini.
Sedangkan 255 karena kita menggunakan per 24, maka 255.255.255.0. Kemudian IP address yang akan diberikan secara otomatis REX ini, kita akan coba masukkan IP address. Ini adalah IP address yang mulai dari IP mana yang diberikan secara otomatis ke klien. Anggaplah kita berikan 100 hingga, jadi mulai IP 100 akan diberikan secara otomatis sampai dengan IP address 200. Ada sekitar 101 ya. Kemudian option domain name server ini kita masukkan domain kita ini, domain tkj.net. Kemudian selanjutnya kita masukkan lagi domain kita tkj.net. Kemudian option routernya adalah 192.168.190.1. Kemudian untuk option broadcast addressnya, karena menggunakan kelas C, maka ini adalah 192.168.190.255. Oke, kemudian max-nya ini time untuk mendapatkan IP address. Kemudian penggunaannya sampai 7.200 second menit ya. Kemudian kita untuk menyelesaikan ini, untuk menyimpan file gunakan Ctrl X, Ctrl X, kemudian Y dan Enter. Nah, kemudian setelah kita mengedit file tersebut, perintah selanjutnya adalah, ini adalah keterangan ini pada bagian subnet bus yang kita edit tadi. Oke, kemudian selanjutnya edit file ISC DHCP server. Edit file ISC DHCP server yang berada pada direktori etc default. Kemudian lalu pada bagian interface versi 4, silahkan sesuai dengan nama interface di server Anda. Seperti contoh ini. Oke, interface versi 4 sama dengan tanda petik ENP 0S8. Pico /etc/default, kemudian /ISC DHCP server. Nah, kemudian pada interface, pada kalimat interface atau pada kata interface versi 4, masukkan kode adapter atau kode interface yang kita gunakan, yaitu adalah ENP 0S3. ENP 0S8. Kemudian setelah melakukan itu gunakan perintah X ya, Ctrl X, kemudian Y dan Enter. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah merestart konfigurasi DHCP yang kita laksanakan tadi. Oke, kita cek ya, merestartnya. Perintah restart adalah /etc/init kemudian ISC
DHCP server, kemudian perintah restart. Oke. Kemudian perintah restart selain perintah yang pertama, kita bisa juga gunakan service ya. Service IST DHCP server, kemudian restart. Oke. Selanjutnya masukkan perintah berikut sistem CTL, kemudian spasi status IST DHCP server service. Oke, kita akan coba masukkan perintah berikutnya, sistem CTL ya. Sistem CTL, kemudian status, ini untuk melihat status apakah sudah berjalan atau belum, IST server service enter. Oke, nah ini sudah berjalan, ini berjalan dengan baik ini. Nah, kemudian bagaimana cara menguji di komputer klien? Oke, kayaknya ada yang terlupa ini. Sebelum kita menguji di komputer klien, kita akan coba tambahkan perintah satu lagi. Kita akan menambahkan domain name ini. Name servernya domainnya kita belum masukkan. Jadi untuk melakukan perintah itu, kita akan menggunakan perintah pico atau nano /etc/result.com. Kita akan tambahkan domain tkj.net. Oke, kemudian kita akan coba masukkan perintah itu. pico/etc/resolve.com. Nah, ini adalah domain yang akan kita pakai ya. Oke, bagian atas kita tambahkan ini tkj.domain ya. Domain tkj.net, kemudian search tkj.net. Kira itu cukup ya kayaknya. Kemudian jangan lupa simpan dengan cara Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, kemudian kita akan coba lakukan pengujian DHCP ini di komputer klien. Oke, caranya adalah dengan membuka komputer klien di VirtualBox. Nah, untuk itu kita akan buka, tapi sebelum kita jalankan sistem operasi klien ini, kita pastikan bahwa pengaturan dalam jaringan itu pada adapter pertama ini, fungsi adapter jaringan terhubung ke jaringan internal nih, dengan nama internet. Begitu juga di komputer server nih. Begitu juga di komputer server nih. Sudah pada adapter kedua ini jaringan internal. Jadi syarat adalah supaya komputer klien dan komputer server di VirtualBox bisa terhubung, maka kedua jaringan harus sama itu. Oke, untuk adaptor jaringan pada komputer klien ini jaringan yang digunakan adalah jaringan internal. Kemudian pada adapter kedua di komputer server jaringan internal yang kita fungsikan juga. Oke, kita mulai jalankan ini. Saya menggunakan sistem operasi Windows XP ini karena lebih ringan dibandingkan dengan Windows 7 atau Windows 10.
Bisa juga menggunakan sistem operasi selain Windows, misalnya Linux, Ubuntu, dan lain-lain. Bahas dari Windows XP ya. Nah, kemudian untuk mengecek jaringan pada komputer klien apakah sudah mendapatkan IP otomatis dari server, kita menuju ke start ya, klik tombol start, start yang pertama, kemudian control panel, lalu pilih network ya, network and internet connection, kemudian pilih network connection. Nah, di bagian sini pada adapter ini, pada LAN local area, nah, kita pastikan di bagian propertiesnya itu, di internet protokolnya itu kita aktifkan option IP address otomatis. Oke. Kemudian di OK. Lalu di close. Oke, kita lihat ini sudah terhubung. Lalu untuk melihat IP address apakah sudah komputer klien sudah mendapatkan IP otomatis, kita klik menu support. Nah, alhamdulillah ini sudah mendapatkan IP otomatis dari server dengan IP yang didapatkan 192.168.190.100 custom by DHCP. Kita klik detail ini. Oke, sudah tepat ya. Kemudian selanjutnya kita akan coba menguji ya, setelah mendapatkan IP address, kita akan coba menguji dengan cara melakukan perintah ping juga di command lainnya. Kemudian masukkan perintah atau ketikkan perintah ping /19 dengan IP address server ini titik 1. Oke. Nah, barangkali demikian ya video pembelajaran mengenai konfigurasi network dan DHCP server Debian 11 atau Debian Bullseye. Untuk kelas 11 ini mata pelajaran administrasi sistem jaringan. Jika ada pertanyaan silakan masukkan ke dalam kolom komentar. Terima kasih banyak. Jangan lupa support channel ini Diplomatika dengan cara klik tombol subscribe, like ya, dan komentar. Baik, terima kasih banyak. Kalau ada yang kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.